Morfologi dan anatomi bunga. Information disusun oleh Melissa Sinurat dengan NIM 2502034, Prodi Agroteknologi, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan latar belakang. Bunga atau floss merupakan bagian vital dari tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbunga karena berfungsi sebagai organ reproduksi seksual. Evolusioner dianggap sebagai modifikasi dari tunas dan daun yang terspesialisasi. Morfologi merujuk pada bentuk, susunan, dan variasi bagian luar bunga. Adaptasi. Variasi ini adalah kunci adaptasi tumbuhan terhadap agen penyerbuk, yaitu serangga, angin, dan air. 4 lingkaran dasar KCAG, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Latar belakang, bagian steril atau perhiasan bunga. Kelopak atau yang disebut dengan calyx, umumnya berwarna hijau, berfungsi melindungi bunga saat masih kuncup. Daun kelopak atau sepal dapat berletakan atau terlepas. Mahkota atau yang disebut dengan corolla sering kali berwarna mencolok, berfungsi sebagai penarik serangga atau hewan penyerbuk. Variasi bentuk dan jumlah daun mahkota atau yang disebut dengan petal sangat luas. Latar belakang, bagian fertile atau alat reproduksi utama. Benang sari, organ reproduksi jantan, tersusun dari tangkai sari dan kepala sari yang mengandung serbuk sari. 2. Putik, organ reproduksi betina, terdiri dari bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. 3. Kunci reproduksi, bakal buah mengandung bakal biji yang akan berkembang menjadi biji. Latar belakang, anatomi berfokus pada struktur internal bagian-bagian bunga di tingkat seluler dan jaringan. Anatomi mikro, karakteristik serbuk sari atau disebut polen. Identifikasi spesies, serbuk sari memiliki struktur khas dengan dinding luar atau disebut dengan aksin yang berornamentasi dan dinding dalam atau intim. Karakteristik morfologi polen, seperti bentuk, ukuran, dan jumlah celah, sangat spesifik antara spesies dan menjadi karakter pembeda taksonomi. Menurut Mien dan T. 2020, Ardisti Syafa Widyasari DDK 2024. Latar belakang, anatomi putik, bakal buah dan bakal biji. Struktur internal ovarium. Bakal buah memiliki ruang atau loculus yang berisi bakal biji atau ovolum. Anatomi bakal biji, termasuk keberadaan integumen, nucellus, dan kantong embrio, adalah bagian penting dari proses reproduksi. Aplikasi taksonomi, perbedaan anatomi, seperti adanya pigmen pada jaringan tertentu, dapat membedakan varietas dalam satu spesies, menurut Siregar 2025. Tujuan praktikum. 1. Mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. 2. Mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis organ reproduksi, yaitu benang sari, putik, dan ovarium. 3. Membandingkan struktur bunga monokotil dan dikotil. Alat dan bahan: pinset, mikroskop, cutter, buku gambar dan alat tulis, lup atau kaca pembesar, kaca objek, dan penutup. Terdapat juga bunga kembang sepatu, trompet, dan pisang, tisu, pipet tetes, dan botol semprot, serta bunga kelapa sawit jantan dan betina. Nah, kita masuk cara kerja. A. Pengamatan morfologi bunga. 1. Ambil contoh bunga monokotil dan dikotil. 2. Amati bagian-bagian morfologi, yaitu kelopak atau disebut dengan sepal, mahkota atau disebut dengan petal, benang sari atau disebut dengan stamen, dan putik atau yang disebut dengan carpel, serta tangkai bunga dan dasar bunga. 3. Identifikasi ciri monokotil atau perhiasan bunga kelipatan 3 dan dikotil kelipatan 4 atau 5. 4. Catat warna, bentuk, dan simetri bunga. 5. Gambar dan beri keterangan hasil pengamatan morfologi. Cara kerja pengamatan anatomi bunga. 1. Pilih organ bunga atau benang sari, putik, ovarium. 2. Buat irisan tipis melintang atau lonjong dengan silet. 3. Letakkan irisan di kaca objek, tetesi aqueous. 4. Tambahkan safranin kurang lebih 2 menit, bilas, kemudian tetesi fast green.
5. Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop. 6. Identifikasi bagian anatomi sesuai organ, benang sari, jaringan penghubung, kantong serbuk sari, putik, stigma, style ovarium, ruang ovarium, ovula, dasar bunga atau ovarium, jaringan parenkim, vaskular, xilem, dan phloem. 7. Catat dan gambar hasil pengamatan anatomi bunga monokotil dan dikotil. Nah, sekarang kita lihat documentation dari prosedur kerja tadi. Sekarang kita masuk hasil dan pembahasan. Morfologi bunga pisang tersusun dalam tandan besar yang dilindungi oleh braktea atau seludang berwarna ungu kemerahan. Bunga betina berada di bagian bawah tandan, sedangkan bunga jantan di bagian atas. Setiap bunga memiliki kelopak dan mahkota menyatu, serta ovarium trikolor atau 3 ruang berisi bakal biji. Secara anatomi, jaringan penyusunnya terdiri atas epidermis pelindung, parenkim tebal, dan berkas pengangkut xilem dan phloem yang mendukung proses transportasi, nutrisi, dan pembentukan buah. Struktur morfologi dan anatomi ini memperlihatkan adaptasi bunga pisang terhadap pembentukan buah tanpa biji atau parthenokarpi dan penyerbukan oleh serangga atau kelelawar menurut Rahmawati et al. 2021. Bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Hasil dan pembahasan. Morfologi kembang sepatu terdiri atas kelopak 5 helai, mahkota besar berwarna mencolok, serta benang sari yang menyatu membentuk tabung, menutupi putik dengan 5 kepala sari di ujungnya. Anatominya memperlihatkan jaringan epidermis pelindung, mesofil dengan kloroplast, dan berkas pengangkut xilem dan phloem pada tangkai bunga. Kombinasi morfologi dan anatomi ini mendukung proses penyerbukan entomofili oleh serangga, terutama lebah dan kupu-kupu, serta berperan penting dalam reproduksi generatif tumbuhan menurut Sari dan Rahmawati 2021. Bunga trompet atau disebut Brugmansia sp. Hasil dan pembahasan. Morfologi bunga trompet berbentuk corong besar menggantung, berwarna putih atau kuning, dengan 5 kelopak dan 5 mahkota menyatu membentuk tabung panjang. Benang sari berada di dalam tabung mahkota dengan putik panjang menjulur keluar. Secara anatomi, bunga ini memiliki lapisan epidermis pelindung tebal, jaringan spons, dan palisade yang mengandung kloroplast, serta xilem dan phloem untuk transportasi air dan nutrisi. Morfologi bunga yang besar dan beraroma kuat menunjukkan adaptasi terhadap penyerbukan nokturnal oleh ngengat atau kelelawar, sedangkan struktur anatominya mendukung daya tahan bunga terhadap kondisi lingkungan, menurut Lestari dan Haspari 2020. Bunga sawit jantan dan betina atau Elias guineensis. Morfologi bunga sawit bersifat berumah dua atau dioecious, di mana bunga jantan dan betina terpisah dalam satu pohon yang sama. Bunga jantan tersusun dalam tandan padat dengan banyak benang sari, sedangkan bunga betina memiliki putik besar dengan 3 stigma di bagian ujungnya. Secara anatomi, jaringan bunga sawit memperlihatkan epidermis berlapis kutikula, jaringan parenkim padat, dan pembuluh pengangkut yang mendukung proses pembentukan serbuk sari dan bakal biji. Struktur anatominya menunjukkan adaptasi terhadap penyerbukan anemofili oleh angin, serta efisiensi pembentukan buah pada bunga betina. Menurut Putri et al. 2022. Kesimpulan praktikum, bunga adalah organ reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan berbunga Angiospermae yang merupakan modifikasi dari tunas atau daun. Praktikum telah mengidentifikasi dan membedakan 4 organ utama bunga, yaitu bagian steril, kelopak dan mahkota yang berfungsi sebagai pelindung dan daya tarik, serta bagian fertil, benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina sebagai pusat reproduksi. Variasi dalam kelengkapan organ mengklasifikasikan bunga menjadi sempurna atau tidak sempurna dan lengkap atau tidak lengkap. Secara keseluruhan, setiap struktur bunga bekerja secara berintegrasi untuk mendukung proses krusial penyerbukan dan pembuahan yang pada akhirnya menghasilkan buah dan biji untuk perkembangbiakan spesies. Saran,
Disarankan untuk mengaplikasikan hasil identifikasi morfologi bunga, seperti rumus bunga dan diagram bunga, sebagai dasar yang akurat dalam kegiatan persilangan buatan atau pemuliaan tanaman, guna menciptakan varietas baru dengan sifat unggul yang spesifik. Ini opsional saja, karena kegiatan praktikum sudah dilaksanakan dengan baik. Rangkuman. Bunga phlox merupakan organ reproduksi seksual utama pada tumbuhan Angiospermae yang berflorus dari modifikasi tunas dan daun. Morfologi bunga mencakup bentuk, susunan, dan variasi bagian luar bunga yang berperan dalam adaptasi terhadap berbagai agen penyerbuk seperti serangga, angin, dan air. Struktur utama bunga terdiri atas 4 lingkaran dasar KCAG, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Sementara itu, anatomi bunga mempelajari struktur internalnya pada tingkat sel dan jaringan, meliputi lapisan epidermis, jaringan fotosintetik atau palisade dan spons, serta sistem pengangkut xilem dan floem. Pengamatan morfologi dan anatomi penting untuk memahami perbedaan struktur antara tumbuhan monokotil dan dikotil, serta kaitannya dengan fungsi fisiologis dan reproduktif bunga. Daftar pustaka. Okay guys, thank you. See you next time.